Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin membahas seputar bagaimana caranya mengedit sebuah video untuk pemula ya. Nah, sebelum lebih lanjutnya, silakan kalian klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, kita masuk ke topik pembicaraan. Jadi buat kalian yang ingin belajar editing video atau yang masih baru belajar, saya sarankan gunakan aplikasi Filmora. Di sini selain menunya sudah lumayan komplit, di sini juga aplikasinya mudah dipelajari ya, dan banyak efek-efek yang bagus juga. Kalian bisa download, setelah itu diinstal ya. Ini Filmora tampilan terbaru seperti ini ya. Jadi untuk membuat video baru, kita cukup membuat pengaturannya dulu, mau seperti apa. Misalnya untuk Instagram, ukuran Instagram atau berdiri, standar, cinema atau windscreen. Kalau windscreen itu selayar komputer ya. Kalau mau open project di sini, kita buka new project saja ya. Ukuran windscreen. Nah, ini tampilan aplikasi Filmora. Jadi ini Filmoranya itu versi berapa ini? Nah, ini versi 92.1.10. Ini versi yang baru ya. Tampilannya seperti ini. Kita perkenalan dulu ya. Jadi di sini buat Nih yang ini dulu nih. Jadi ini menu-menunya, ada menu file, edit, tools, view, export, help. Di sini juga ada menu dari Filmora untuk editing video. Jadi di setiap menu ini ada menu lagi di bawahnya di sini. Tuh, ini menu tambahannya. Jadi ini kategorinya, misalnya efek itu ada kategorinya lagi. Jadi ada efek filter, overlay. Nah, ini kategori efeknya. Kalian bisa nyari juga di sini. Terus di sini ada tombol export kalau editingnya udah jadi. Nah, kalau mau memasukkan video dari media dulu ya, bisa di drag atau open dari sini. Kita coba cari videonya dulu. Misalnya video ini ya. Nah, ini jadi di media ini kita bisa masukkan video, lagu, foto juga bisa. Misalnya kita masukkan musik ya. Nah, misalnya saya juga masukkan lagu ini contohnya. Tinggal di drag aja ke sini. Tuh, otomatis dia masuk. Kalau mau di setel, tinggal klik 2 kali saja. Kalau enggak, pilih filenya, terus di play dari sini. Nah, jadi kalau yang menu ini untuk menampilkan file yang ada di sini. Jadi kalau mau menambahkan ke kolom ini adalah kolom editing ya. Jadi misalnya kalian mau ngedit video ini nih, bisa klik plus ini don't change, ntar otomatis nambah sini. Bisa juga langsung di drag aja, drag seperti ini. Nah, jadi itu menunya. Ada menu di sini, menu editing, ini kategorinya, ini tampilan videonya untuk memutar. Dan di sini juga ada menu lagi nih untuk bagian editing juga. Nah, ini untuk ininya ya. Edit videonya ada di bagian sini. Nah, jadi untuk pemula perkenalannya udah ya, seperti itu aja. Nah, gimana cara menggunakan menu-menu yang ada di Filmora?
Jadi kita awalnya dari media dulu ya penjelasannya. Jadi media itu seperti tadi ya, buat menyimpan video, musik atau foto. Bisa di sini. Bisa disimpan juga di kategori sini misalnya. Bisa juga kalian bikin kategori sendiri. Tinggal diklik aja misalnya paling atas. Atau misalnya di sini nih. Berarti ini harus ngikutin di sini ya. Bikin tambah baru tuh folder, tinggal kasih nama aja misalnya ini album video kalian. Misalnya video edit. Nah, di sininya ganti namanya. Ininya musiknya misalnya. Jadi kategori ini nih biar tidak tercecer ya. Tuh ini tinggal di drag aja. Tuh ini masuk ke sini, musiknya masuk ke sini. Nah jadi kalian tidak pusing nyarinya. Misalnya ini yang tidak dipakai bisa dihapus. Ini bawaannya tidak bisa ya. Misalnya ini foto. Nah jadi tapi kalau video sama musiknya banyak jadi satu kan campur tuh, jadi banyak tuh susah nyarinya. Nah ini untuk memudahkannya. Dari situ fungsi media. Di sini juga ada bawaannya ya. Ini bawaan dari Filmoranya. Untuk background mungkin bisa background seperti ini. Tuh background layar. Di sini juga ada efek dari Filmora. Misalnya efek tampilan awal video, kita play ya. Untuk ngeplaynya ini posisi ininya harus diatur dulu. Kalau bagian awal taruh sini, terus play. Nah ini kalau ini tandanya belum di download ya. Kalau kalian mau download tinggal klik plus aja, ntar otomatis dia mendownload. Nah itu fungsi dari media. Nah sekarang audio. Audio itu fungsinya sama aja sih. Untuk menyimpan lagu kalian bisa drag di sini juga. Tuh bisa masukin lagu di sini misalnya. Kalau saya mah mending di sini dikumpulin jadi satu biar nggak ruwet. Nah ini juga audio bawaan dari Filmoranya. Ini udah dari sananya ya. Kalau ada yang belum di download silahkan klik seperti tadi cara download ya. Di sini juga ada titles. Titles ini tulisannya. Jadi efek-efek tulisan bisa juga untuk pembukaan atau buat nama bisa. Misalnya pembukaan seperti ini ya. Kita taruh dulu videonya satu di sini. Pembukaan sebelum video dimulai. Caranya tinggal di drag aja, kalian pilih. Terus cara ngeditnya ininya diketengahin dulu. Nah ini muncul tulisannya kan. Ini tinggal diklik 2 kali untuk mengedit tulisannya. Terus diganti aja. Misalnya tutorial. Bukan tutorial nih. Ini videonya unboxing. Ininya tidak bisa langsung dihapus ya. Kalau kalian cukup pakai satu kata ini, paling ininya dihapus ya dari sini nih. Nah ini juga sama. Nah jadi di sini ada, kalau kalian klik tulisannya atau backgroundnya, ntar di sini ada pengaturannya lagi. Pengaturan ukuran kamera, jenis font. Loh. Warna juga ada di sini. Tuh, ini warna, penempatannya, perbesar, perkecil. Di sini juga ada efek-efeknya. Tuh, ini transparannya.
Ini jenis hurufnya, animasi juga ada di sini. Animasi saat keluarnya. Tuh. Misalnya udah seperti ini, kita coba play ya. Nah, itu seperti itu. Langsung ke video. Nah, jadi selain buat video pembuka juga bisa buat kayak misalnya namanya kan ya, nama pemerannya dikeluarin misalnya, kita tambah dari sini, ini drag. Ini taruhnya di atas saja, jadi ini ada lapisannya ibaratnya. Ini lapisan 1, lapisan 2, ntar ada lapisan 3, lapisan 4 juga bisa. Kalau ini khusus untuk video dan foto, yang di bawah khusus audio. Nah, ini kan teksnya tambahan agar muncul di atas video ya. Jadi taruhnya di atas, jangan ditimpa di bawah sini ya, ntar kepotong. Nah, cara ngeditnya seperti tadi, klik dulu di sini tengah-tengah biar muncul. Ini baru diedit tulisannya. Nah, ini pemerannya misalnya pemeran. Jadi seperti itu fungsi dari teks. Bisa juga buat penutup ya, kalau video udah selesai. Ini macam-macam, ini banyak sekali efeknya. Kalian bisa coba-coba. Itu fungsi dari titles. Nah, sekarang translation. Apa nih? Translation. Ya, translation. Ini kategorinya banyak sekali. Kalau ini keseluruhannya di sini al. Jadi di sini ya, fungsi translation itu di ini kan ada video dan teks nih. Ada pemisah. Jadi di saat teksnya habis langsung muncul ke video. Nah, kita bisa tambahin efek dari sini. Misalnya ini efek ini ya, kita buka contohnya. Tuh, efeknya seperti itu di saat membuka file baru. Jadi di sini kan ada file teks, terus pindah ke file video. Jadi di saat pindah itu kita taruh efek ini di tengah-tengah seperti ini. Tuh, ini nambah efek transition. Jadi di saat berpindah file akan ada efeknya. Tuh, segitu, seperti itu efeknya ya. Kalau tanpa efek kan langsung muncul nih, nggak ada efek, misalnya seperti ini. Tuh. Jadi ini buat efek aja, boleh ditambahkan boleh enggak sih sebenarnya. Itu efek dari transition. Nah, selanjutnya di sini ada efek. Ini efeknya macam-macam ya. Kita cek salah satunya ini. Jadi ini efeknya bisa ditempel ke video. Tuh, ini efek bawaan dari Filmoranya ya. Masih banyak dan ada yang belum di-download. Cara memasukkan efeknya gampang. Misalnya kita gunakan efek ini. Ini tinggal di drag aja ke videonya. Tuh. Jadi dia otomatis di setiap video ntar ada efek ini. Kita play. Tuh. Ini efeknya. Seperti itu efek dari fungsi dari efek. Bisa juga kita naruhnya nggak ke semua video ya. Jadi kalau misalnya mau di bagian depannya aja, kita potong dulu videonya. Misalnya kita efeknya nih mau sampai sini aja nih, mau sampai ke bagian ini aja, dari awal sampai bagian ini, terus efeknya hilang. Caranya gampang, tinggal kita tentukan dulu ininya, garis
ini yang oranye, misalnya berhenti di sini nih ya, di bagian ini, terus kita cut, kita klik videonya, terus potong. Nah, jadi ini videonya terpotong ya. Jadi kalau ada efek tambahan seperti ini, video yang terpotong ini tidak kena efeknya. Kita drag tuh, jadi bagian yang ini nggak kena efek. Nah, jadi pas di bagian potongan ini akan hilang efeknya. Nah, seperti itu cara menambah efek ke beberapa video saja. Terus di sini ada fungsi elemen. Fungsi elemen itu hampir sama kayak efeknya. Ini banyak sekali belum di-download. Contohnya seperti ini. Tuh, ini elemen. Jadi bisa ditambah ke tengah-tengah video. Kalian bisa download. Misalnya tambahin ini ya, efeknya nih. Saya download dulu. Jadi di saat saya unboxing dan barangnya keluar, saya tambahin efek ini. Efek seperti ini. Tuh. Nah, kita cari ke efek saat bajunya keluar ya. Nah, di sini tambahin efeknya. Ini tinggal ditarik aja, taruh di sini, bisa di atas. Bebas, yang penting tidak mengganggu file yang lain. Nah, ini kan keluar nih. Kita play, tuh keluar. Tapi posisinya tidak benar ya. Untuk membetulkan posisinya itu kita ambil bagian tengahnya dulu seperti biasa biar muncul. Nah, ini kan bisa diperbesar dan diperkecil nih dari sini. Tuh, kalau kecil gini kan ngeditnya susah, jadi ini bisa diperbesar dari sini. Jadi ini maksudnya itu perbesar kecil ini, ininya ya, di bagian ini per detiknya. Tuh, jadi video itu jalannya per detik atau per frame. Jadi agar lebih mudah diedit, kita perbesar. Agar ini kan efeknya cuma beberapa detik aja. Nah, ini di saat udah muncul, kita klik efeknya ya, terus dikecilkan dari sini. Tuh, ini tinggal di drag ke sini. Bagian mana yang ingin dimunculkan efeknya. Misal di bagian saat tadi benda jatuh, pas dilempar nih. Nah, di sini nih pas jatuh nih. Nah, pas nempel ada efeknya. Ini tinggal digeser aja ke sini. Kita play. Tuh, kayak gitu kan fungsi dari efeknya. Tuh. Jadi maksudnya itu elemen itu biar menambah video kita agar tidak apa ya, ibaratnya lebih menarik dilihat lah kalau ada efek dan elemen. Jadi sebisa mungkin tambahkan elemen dan efek di video kalian. Tapi itu tergantung juga sih, tergantung tema videonya apa. Nah, selanjutnya ini ada split screen. Jadi ini untuk pemisah video ya. Kita contohkan. Jadi misalnya ada 2 video atau 3 video secara bersama nih dikeluarkan, gunakan ini ya. Caranya sama sih, tinggal di drag aja. Tuh. Nah, misalnya di sini nih ada 2 videonya. Mungkin di saat apa syuting gagal, di sini ada 2 videonya saat itu. Di sini juga bisa diatur untuk perbesar atau perkecil.
ukuran videonya, atau foto mungkin bisa. Ini tinggal di drag aja ya. Nah ini videonya. Terus misalnya video sama foto aja lah. Apa video lagi nggak apa-apa. Terus di video kedua tinggal kesini ditarik. Tuh, jadi ada 2 video. Nah ini seperti ini fungsi dari split screen. Nah seperti itu cara menggunakan menu yang ada di sini. Nah efek ini sebenarnya nggak cuma segini ya. Ini bisa ditambah efeknya, elemennya juga bisa ditambah. Jadi nggak, ini nih masih banyak sebenarnya, nggak cuma 191. Ntar ada efek tambahannya atau elemen tambahan. Translationnya juga ada tambahan. Ntar saya upload di video selanjutnya aja ya, untuk cara menambahkan efek tambahan ini. Jadi ini cara penggunaan Filmora aja terlebih dahulu. Nah di Filmora ini juga kalian bisa mempercepat atau memperlambat gerakan video kalian. Caranya tinggal diklik videonya, klik kanan, terus di sini ada speed and duration. Kalau kalian ingin dipercepat, ini tinggal tuh diperbesar aja. Mau berapa kecepatannya. Kalau mau diperlambat tinggal ke sini. Normalnya ini kan angkanya 1 nih. Kalau udah 1 lebih tuh nambah cepat. Kita coba dipercepat sampai ke kecepatan 10 kali lipat. Nah, karena videonya cepat, jadi ini akan nambah pendek nih detiknya, karena semakin cepat gerakannya. Tuh. Kalau diperlambat juga bisa. Tinggal digeser mau selambat apa. Nah kalau dilambatin kan otomatis semakin lambat tuh per detiknya, jadi ini semakin lebar. Tuh gerakannya semakin lambat ya. Bisa juga diatur ulang dari sini nih. Tuh slow, fast atau normal, dikembalikan normal dari sini bisa. Nah seperti itu kira-kira. Bisa juga di Filmora ini menggunakan jadi gerakan mundur ya. Kalau gerakan mundur itu gunakan apa ya? Nah dulu saya ingat-ingat dulu gerakan mundur. Nah di sini misalnya video nih, diklik video ini ada menu editingnya juga. Tuh menu notasi, menu flip. Di sini banyak sekali menunya tuh. Ini buat stabilisasi misalnya video goyang-goyang tapi kurang bagus kalau pakai ini kata saya. Kalian bisa coba-coba di sini. Nah, untuk gerakan mundurnya itu diklik kanan terus dari mana ya? Saya lupa ini. Split. Oh bukan. Ntar dulu saya pause dulu ya. Nah ini udah ketemu cara untuk menggerakkan mundur ya. Jadi maksudnya gerakan mundur itu seperti ini. Ini kan gerakan normal nih. Ini gerakan normal saat melempar video, melempar apa namanya, box. Video normal kan seperti ini. Nah ini kalau di gerakan mundur caranya itu
pakai ini ya, reference reverse. Jadi itu akan terbalik gerakannya. Kita cari di saat lempar video. Nah ini kan harusnya ngelempar nih, tuh gerakan mundur, set, tutup lagi. Jadi dari awal, jadi maksud gerakan mundur itu dari video akhir, mulai dari video akhir ke awal dengan gerakan mundur. Misalnya orang jalan maju, jadi seperti jalan mundur. Itu fungsi dari reference. Nah terus di Filmora itu kalau mau memisahkan suara juga bisa. Misalnya ini kan ada suaranya nih, tinggal diklik kanan detach. Nah ini untuk menghilangkan suara, caranya seperti tadi, di detach, kalau enggak di mute. Nih di mute juga bisa. Nah ini kan kalau suaranya dipisahkan, misalnya kalian mau ngambil suaranya aja nih, videonya nggak usah ya seperti tadi, di detach aja. Misalkan musik ya, kalian perlu suaranya aja, nggak perlu videonya, seperti tadi di detach. Terus ini diklik 2 kali, ntar di sini ada pengaturan. Ini bisa dibesarkan, dikecilkan, bisa suaranya dirubah frekuensinya ya. Nah misalnya suaranya seperti tadi ya, ini bisa suara efeknya jadi berubah tuh. Jadi ini untuk merubah suara, bisa seperti anak kecil juga. Jadi ingat kayak investigasi ya. Ini juga bisa menghapus background noise. Jadi kalau lagu itu kan kayak ada efek-efeknya, bisa dihapus dari sini. Bisa diatur juga equalizernya dari sini. Cukup klik audionya saja. Nah itu, jadi Filmora itu juga bisa ngedit suara ya, nggak cuma video. Nah ini ada lagi fungsi green screen. Di Filmora juga ada fungsi green screen. Fungsi green screen tuh seperti ini jadinya nih di video yang ini ya. Ini menggunakan green screen. Jadi green screen itu untuk menghilangkan satu warna. Ini kan baju warnanya biru nih. Kalau pakai green screen ini bisa hilang. Jadi untuk pelajari green screen itu kalian bisa tonton di video yang ini ya, cara editing pakaian tembus pandang. Ini cara editing green screen pakai Filmora. Caranya mudah tentunya. Nah seperti itu tutorial editing untuk pemula ya. Jadi kalian bisa menambahkan efek-efek, bisa menambahkan pembukaan, potong video, mempercepat, memperlambat, untuk gerakan mundur, menambahkan efek dan lain-lainnya. Nah buat kalian yang ada pertanyaan bagaimana caranya bikin video ini itu, silakan kalian klik di kolom komentar. Dan kalian bisa juga pelajari yang ada di sini yang udah diupload ya, cara editing videonya.
Dan nantikan juga video terbaru untuk menambah efek di Filmora, menambahkan efek, ya menambahkan title, translation, efek sama elemen. Jadi ntar ada tambahannya. Nah, sekian saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.